Segera download Quran Tadabbur, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul kembali ya dalam rangka belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan jiwa kita dan perbaiki kualitas iman kita. Dan kita masih bersambung menceritakan tentang kisah para nabi ya dalam surat Al-A'raf, mulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut. Sekarang kita masuk pada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib secara urutan waktu, urutan zaman, dia setelah Nabi Lut. Oleh karenanya dalam surat Hud ayat 89 Nabi Syuaib berkata, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, wahai kaumku, jangan sampai karena kalian tidak cocok denganku, kalian bertentangan denganku, akhirnya menyebabkan kalian tertimpa dengan apa yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, ya, azab yang menimpa mereka gara-gara mereka berbuat kesyirikan. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Kemudian kata Nabi Syuaib, dan tidaklah kaum Lut ya jauh dari kalian ya. Dan kaum Lut tidaklah jauh dari kalian. Sebenarnya mengatakan tidak jauh dari sisi zaman dan tidak jauh dari sisi tempat. Di zaman artinya setelah kaum Nabi Lut, kemudian kaum Nabi Syuaib. Oleh karenanya dari sisi zaman berdekatan, karena Nabi Syuaib mengatakan wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, sungguhnya kaum Lut tidak jauh dari kalian. Sampai ada pendapat mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib itu ibunya adalah putrinya Nabi Lut ya. Putrinya Nabi Lut. Artinya Nabi Syuaib cucunya Nabi Lut ya. Ini ada pendapat. Namun Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengkritisi pendapat ini ya. Ada yang mengatakan keturunan Ibrahim, ada yang mengatakan keturunan Nabi Lut. Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya dari sisi zaman dia berdekatan setelah Nabi Lut. Adapun dari sisi lokasi, sebagian ulama juga mengatakan ayat tersebut wa ma qaumul Lutin minkum biba'id, tidaklah kaum Lut jauh dari kalian, berarti lokasi kaum Syuaib juga tidak jauh dari kaum Nabi Lut. Nah, kalau ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang di mana lokasi kaum Syuaib. Ada yang mengatakan di Yordan, di tempat sekarang namanya Mu'an, ya, dan itu di atasnya tempat Laut Mati, tempatnya kaum Sodom, ya, tidak terlalu jauh. Kemudian di bawahnya masih di daerah Yordan juga kaum Syuaib. Pendapat yang kedua mengatakan kaum Syuaib adalah di suatu daerah namanya Al-Bada, ya, yaitu di daerah Arab Saudi dekat Tabuk ya. Tapi intinya masih daerah sekitar situ. Masih daerah sekitar situ. Dan Nabi Syuaib adalah datang dalam satu riwayat salah satu dari 4 nabi yang berbangsa Arab ya, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwasanya kesalahan sebagian orang yang menyangka bahwasanya lelaki yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa di negeri Madian adalah Nabi Syuaib. Ini di antara kesalahan ya. Diingatkan oleh para ulama. Kenapa? Karena zamannya jauh. Zamannya sangat jauh berbeda. Zaman Nabi Musa itu jauh di bawah ya. Zaman Nabi Musa jauh di bawah ya. Setelah Nabi Syuaib masih ada Nabi Yakub baru kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf baru kemudian Nabi Musa. Ya, Nabi Musa di zaman Nabi Musa ketika dia lari dari Mesir ke negeri Madian, dia ketemu dengan seorang yang soleh yang punya 2 putri. Kemudian dia menikah dengan salah seorang putri dari 2 putri lelaki tersebut di negeri Madian. Sebagian orang menyangka itu Nabi Syuaib. Namun ini sudah dijelaskan tidak benar ya. Tidak benar karena Nabi Syuaib jauh sebelum Nabi Musa alaihi salam. Meskipun sama-sama di kota Madian, tetapi lelaki soleh di kota Madian yang di zaman Nabi Musa bukanlah Nabi Syuaib alaihi salam. Baik, kita masuk pembahasan dalam firman Allah Subhanahu wa taala
ayat ke-85 kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila madyana akhahum syuaiba, dan kami utus kepada Madian saudara mereka Syuaib. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Syuaib dari suku Madian. Nabi Syuaib dari suku Madian. Ya. Apakah Nabi Syuaib diutus kepada dua suku? Ya, dalam ayat yang lain, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaibu. Ya, dalam ayat yang lain kata Allah, ashabul aikah telah mendustakan para rasul tatkala Syuaib berkata kepada mereka. Ya. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Syuaib terkadang dikatakan Madian, terkadang disebut ashabul aikah. Ashabul aikah. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib diutus kepada dua kaum. Pertama kaum Madian, kedua kaum ashabul aikah. Kaum ashabul aikah. Dalil mereka karena ketika Allah menyebutkan tentang Madian, Allah mengatakan wa ila madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Kami utus saudara mereka Syuaib. Ya. Tapi ketika Allah berbicara tentang ashabul aikah, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaib, tatkala Syuaib berkata kepada mereka. Di sini Allah tidak mengatakan idz qala akhuhum Syuaib, tatkala saudara mereka Syuaib berkata kepada ashabul aikah. Seakan-akan Syuaib dari suku Madian, tapi dia diutus kepada Madian dan dia diutus juga kepada ashabul aikah. Ini pendapat pertama di kalangan para ahli tafsir. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Madian itu juga ashabul aikah. Madian ditinjau dari sukunya, ashabul aikah ditinjau dari sesembahan mereka. Mereka menyembah al-aikah. Al-aikah adalah berhala atau sembahan dalam bentuk pepohonan yang dikeramatkan oleh mereka dan disembah oleh mereka. Disembah oleh mereka. Allah alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya Nabi Syuaib hanya diutus kepada satu kaum. Kaum tersebutlah kaum Madian, dan kaum itulah yang juga dikenal dengan ashabul aikah. Dinamakan Madian ditinjau dari dia suku Madian, dinamakan ashabul aikah ditinjau dari sembahan mereka, yaitu mereka menyembah al-aikah berupa sesembahan berupa pohon-pohon atau berhala yang mereka sembah. Taib, kita lanjutkan wa ila Madyan akhahum Syuaiba, dan kami utus kepada Madian saudara mereka Syuaib, ya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa yang disuruhkan oleh Nabi Syuaib sama tauhid. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tinggalkan aikah. Aikah hanyalah kesyirikan. Aikah hanyalah berhala yang tidak pantas untuk disembah. Sembahlah Allah semata. Kata Allah, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Kata Nabi Syuaib, telah datang ya bayyinah, ya, telah datang bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Yang kata sebagian ulama bahwasanya itu adalah mukjizat Nabi Syuaib. Apa mukjizat Nabi Syuaib? Ya, tidak disebutkan, ya, tapi Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya tidaklah seorang nabi diutus kecuali dia membawa suatu ayat yang cukup menjadikan orang beriman. Setiap nabi pasti ada mukjizatnya, pasti ada ayat yang dia bawa yang cukup menjadikan orang untuk beriman. Namun kebanyakan nabi dan rasul banyak yang tidak diceritakan mukjizat mereka. Tidak disebutkan cerita tentang mukjizat mereka, ya. Ya. Tetapi setiap nabi pasti membawa bayyinah, pasti membawa mukjizat yang cukup menjadikan orang-orang beriman dengan mukjizat tersebut. Namun dalam Al-Quran tidak disebutkan apa mukjizatnya Nabi Syuaib, tidak disebutkan. Nabi Syuaib hanya berkata, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang bukti yang nyata di Rabb kalian. Setelah dia memperingatkan tentang kesyirikan, dia ingatkan bahwasanya dia punya mukjizat, ya. Kemudian Nabi Syuaib berkata, fa'auful kaila wal mizan. Maka fa'auful kaila wal mizan, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Al-kail maksudnya al-mikyal, yaitu volume, ya, takaran. Al-mizan maksudnya timbangan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka selain berbuat kesyirikan, mereka juga berbuat kezaliman kepada masyarakat. Di antaranya mereka menjual barang baik yang ditimbang maupun yang ditakar dengan dikurangi. Mereka melakukan tatfif atau pengurangan takaran atau pengurangan
timbangan ya. Ini mereka lakukan. Kemudian kata Nabi Syuaib, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Dan janganlah kalian mengurangi janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan mengurangi hak mereka. Jangan ambil hak mereka. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, yaitu jangan kurangi hak-hak mereka. Ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaiki bumi tersebut. Artinya setelah para rasul diutus menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid, kalian melakukan kerusakan dengan melakukan kesyirikan dan melakukan kemaksiatan dan melakukan kezaliman. Ya, dengan melakukan kezaliman, dengan mengurangi hak-hak manusia. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Jika kalian beriman, hendaknya kalian menunaikan takaran dan timbangan, ya, dan jangan mengurangi hak-hak masyarakat dan jangan bermaksiat. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian beriman. Ini dalil bahwasanya apa yang ditegur oleh Nabi Syuaib semuanya terlarang. Ya, Nabi Syuaib melarang mereka syirik, Nabi Syuaib melarang mereka mengurangi takaran, Nabi Syuaib melarang mereka untuk mengurangi timbangan, Nabi Syuaib melarang mereka untuk mengurangi hak-hak manusia. Ya. Nabi Syuaib melarang mereka untuk melakukan kemungkaran di atas muka bumi karena itu merusak. Ya. Ini semua menunjukkan larangan yang ditujukan kepada mereka banyak. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah, ya, bi usul syariah wa furu'i syariah, bahwasanya orang-orang kafir mereka juga diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh syariat. Ya. Mereka kafir, tetapi dalam agama Nabi Syuaib, itu agama Islam, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mengurangi hak manusia, tidak boleh berbuat kerusakan atau kemungkaran di atas muka bumi. Artinya mereka melakukan banyak kemaksiatan. Tentu berbeda antara seorang kafir yang melakukan 2 kemaksiatan dengan seorang kafir yang melakukan 20 kemaksiatan. Tingkatan mereka berbeda di neraka jahanam. Semakin banyak mereka melakukan kemaksiatan, maka semakin berat hukuman mereka di akhirat kelak. Makanya ketika dalam Al-Quran disebutkan penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu bersama orang yang suka mencela agama, ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka punya dosa banyak, di antaranya mereka tidak salat, di antaranya mereka padahal mereka kafir. Tapi mereka ketika kafir tidak salat, ini termasuk dihukum. Jadi orang kafir zaman sekarang, mereka tidak salat, mereka tidak bayar zakat, mereka minum khamar, mereka ini semua menjadi beban penderitaan mereka di neraka kelak. Semakin banyak kemaksiatan yang mereka lakukan, semakin berat penderitaan mereka. Sampai penghuni neraka tadi mengatakan, walam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin, padahal mereka kafir. Jadi semua yang diwajibkan kepada umat Islam, diwajibkan juga kepada mereka. Saya ulangi, semua yang diwajibkan kepada umat Islam diwajibkan pada seluruh umat manusia. Hanya saja mereka kalau mau melaksanakan harus beriman dulu. Harus beriman dulu. Kalau mereka tidak beriman, mereka tetap dihukum semakin berat. Jadi semakin banyak maksiat yang mereka lakukan, semakin berat siksaannya di neraka jahanam. Di sini lihat Nabi Syuaib tidak hanya mengatakan kalian Islam dulu, tapi Nabi Syuaib langsung tegur seluruhnya, kalian jangan syirik, jangan ngurangi takaran, jangan ngurangi timbangan, jangan ngambil hak-hak manusia. Ya, jangan melakukan kemungkaran, semuanya ditegur langsung. Ya. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin." Lebih baik bagi kalian untuk meninggalkan ini semua jika kalian beriman. Jika kalian beriman. Artinya kalian hanya bermanfaat kalau beriman. Kalau kalian tidak beriman, ya, maka tidak ada faedahnya, ya. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja." Janganlah kalian nongkrong, ya. Janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan. Tu'iduna, menakut-nakuti manusia yang lewat. Wa tasudduna an sabilillah, dan kalian menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Man amana bihi wa tabghunaha iwaja, dan kalian ingin syariat menjadi bengkok, ya. Ini ada kemaksiatan yang mereka lakukan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama apa saja maksiat yang mereka lakukan, ya. Allah mengatakan, wala taq'udu bi kulli
siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana wa tabghunaha iwaja. Man amana tabghunaha iwaja. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian duduk di setiap jalan. Jangan duduk di setiap jalan. Itu jalan maksudnya apa? Jalan dilewati oleh masyarakat. Jalan itu jalan-jalan yang dilewati masyarakat. Disebutkan jalan tempat mereka mudah melewati lokasi mereka. Sepertinya mereka tinggal suatu tempat yang mudah dijadikan tempat lalu lalang di situ. Tu'iduna ya. Siratin tu'iduna ya. Tu'iduna ya. Kalian menakut-nakuti. Dalam kondisi menakut-nakuti. Takhwif. Menakut-nakuti ya. Wa tasudduna an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah. Dari jalan Allah. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah. Wa tabghunaha iwaja, dan kalian ingin jalan Allah bengkok. Ini menjelaskan tentang dosa-dosa yang mereka lakukan, kemungkaran. Kemungkaran yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Kemungkaran sebelumnya. Tadi apa? Di antaranya berbuat syirik kepada Allah. Syirik menyembah Aikah. Menyembah berhala Al-Aikah, ya. Al-Aikah, ya. Kemudian di antaranya tadi mengurangi takaran dan timbangan, ya. Di antaranya tadi mengurangi hak-hak masyarakat. Mengurangi hak-hak masyarakat. Di antaranya tadi melakukan kerusakan di atas muka bumi, yaitu melakukan kemungkaran. Baik, ini mereka lakukan semua. Ternyata mereka juga melakukan kemungkaran yang lain, di antaranya ini. Mereka duduk di setiap jalan untuk menakut-nakuti. Apa maksudnya di sini? Ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan mereka adalah penyamun, quta'ut thariq. Penyamun yaitu quta'ut thariq. Rampok ya kalau bahasa kita. Ada yang mengatakan mereka asyarun. Asyarun yaitu penarik pajak. Makanya kata Allah, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Jangan kalian kurangi hak manusia. Ya, jadi mereka kalau ada orang lewat di jalan mereka, mereka tidak rampok. Ada yang mereka rampok ya, sebagai pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan mereka cuma ambil 10%, 20% pokoknya dipotong lewat tempat kita, potong. Ini di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Syuaib adalah menarik pajak tanpa hak, ya. Menarik pajak tanpa hak. Ini mereka lakukan. Kemudian di antara maksiat yang mereka lakukan juga adalah wa tasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi orang yang ingin ngaji sama Syuaib. Ya, menghalangi. Jadi disebutkan bahwasanya ada orang-orang dari suku lain ingin datang ke Syuaib, ingin ngaji, gampangannya ingin dengar ceramahnya Syuaib, tapi mereka menghalang-halangi orang-orang beriman yang ingin dengar ceramah Syuaib. Syuaib alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya dhaif, Nabi mengatakan khatibul anbiya. Nabi menggelari dengan khatibul anbiya. Ahli khutbahnya para nabi. Namun riwayatnya lemah. Riwayatnya mursal ya. Tapi kalau kita baca tentang bagaimana diskusi Nabi Syuaib dengan kaumnya, menunjukkan dia pandai berdialog, pandai berdiskusi dengan
dengan mereka. Jadi sebenarnya dikatakan para ulama dia khatibul anbiya. Jadi kalau dia kasih ceramah menarik sehingga orang-orang dari luar ingin datang dengar ceramah dia. Nah, ini kaumnya menghalangi, jangan ke Syuaib, tidak boleh. Jadi ngalangi orang ngaji dari dulu sudah ada sejak zaman kaum Nabi Syuaib. Ada orang ngalang-ngalangi ngaji, enggak boleh ngaji sana, enggak boleh ngaji sini. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Syuaib ya. Siapa yang dihalangi? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian kemaksiatan yang mereka lakukan berikutnya adalah wa tabghunaha iwaja. Kalian ingin jalan Allah jadi bengkok. Ini di antara tafsirannya, kalian menebarkan syubhat. Menebarkan syubhat, ya. Sehingga seakan-akan ajaran Syuaib bengkok, ya. Atau kebohongan, yaitu apa namanya? Merusak citra ajaran Syuaib alaihissalam. Inilah kelakuan mereka yang apa namanya, dosa-dosa yang dikumpulkan oleh kaum Syuaib. Kita hitung coba berapa. Pertama syirik, ini yang paling utama yang disebut oleh Nabi Syuaib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua mengulangi takaran timbangan, yang ketiga melakukan kemungkaran di atas muka bumi, yang keempat mengurangi hak-hak masyarakat, yang kelima menyamun, yang keenam menarik pajak, yang tujuh menghalangi orang pengajian, yang kedelapan bikin syubhat, ya. Bikin syubhat untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, atau mengesankan jalan Allah itu bengkok. Dan sebagian orang kafir banyak membuat seperti itu, mengesankan Islam itu adalah teroris, Islam adalah ini. Padahal tidak demikian. Ada sebagian orang Islam yang teroris tapi tidak bisa dipukul rata, ya. Kebanyakan tidak demikian, segelintir kecil. Kemudian mereka ingin menjadikan ini yang mendominasi. Padahal tidak benar. Ya, betapa banyak orang non Muslim yang tinggal di negara Islam nyaman, tidak diintimidasi, tidak dianu. Ya, sebaliknya justru betapa banyak minoritas kaum Muslimin yang kemudian diintimidasi di negara-negara non Muslim. Inilah kesalahan-kesalahan kaum Syuaib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum." Ingatlah ketika kalian dahulu masih sedikit, lalu Allah menjadikan kalian banyak, ya. Allah menjadikan kalian menjadi banyak. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Ada yang mengatakan maksudnya kalian dulu miskin, ya. Kemudian kalian menjadi kaya, ya. Dulu kalian lemah, ya, fakir, kemudian kalian dijadikan kaya. Jadi dua pendapat, ya. Perkataan Nabi Syuaib, "Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum." Dulu kalian sedikit, kemudian Allah jadikan banyak. Ada yang mengatakan dari sisi rezeki, artinya mereka dulu miskin, kemudian mereka jadi umat suku yang terkenal karena kekayaannya, karena kemajuannya. Atau ada yang mengatakan dulu kalian sedikit, kemudian Allah beri berkah, kalian menjadi banyak. Ketika kalian sudah jadi banyak, kalian melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu mereka tidak syirik, tapi mereka mengalami perubahan dari tidak syirik menjadi syirik. Kapan? Justru ketika mereka mendapat kelapangan harta, atau ketika jumlah mereka menjadi banyak, justru mereka terjerumus dalam kesyirikan, ya, dari mulai nenek moyang mereka sehingga diikuti oleh anak cucu mereka. Dan ini kata para ulama di antara dalil bahwasanya mengingat kenikmatan yang Allah berikan menghalangi seorang dari melakukan kemaksiatan. Di antara cara agar kita terhindar dari kemaksiatan, kita ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Betapa banyak orang terkena musibah, banyak orang terkena kesulitan, kita alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dihindari dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam musibah. Ya, dulu kita enggak punya apa-apa, kemudian Allah berikan kita apa-apa, ya. Dulu kita berjalan kaki, kemudian Allah berikan kita naik sepeda, kemudian naik motor, kemudian naik mobil, sekarang naik sepeda lagi. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan, itu membuat kita berhenti dari kegiatan yang menyimpang. Kemudian juga di antaranya Nabi Syuaib berkata, "Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin." Dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang melakukan kerusakan. Ini juga buat seorang untuk sadar, ya, sebagaimana dalam ayat kita sudah disebutkan, ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, janganlah kalian nanti tertimpa dengan apa yang menimpa kaum Nuh, azab yang menimpa kaum Nabi Nuh, azab yang menimpa kaum Nabi Hud, azab yang menimpa kaum Nabi Saleh, dan baru-baru saja tidak jauh kaum Nabi Lut.
Jadi Nabi Syuaib mengingatkan dua perkara untuk mereka berhenti dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Yang pertama, ingat nikmat yang Allah berikan. Itu nikmat bukan dari berhala Aikah, bukan ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang pernah melakukan kesyirikan, bagaimana nasib mereka. Wanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Bagaimana kesudahan orang yang melakukan kerusakan ya. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu." Kalau seandainya sekelompok dari kalian beriman kepada yang aku bawa, dan ini jumlahnya minoritas, wa ta'ifatun lam yu'minu, dan sebagian kalian tidak beriman, ini mayoritas. Kenyataannya demikian, sebagian kalian kecil beriman kepadaku, mayoritas tidak beriman kepadaku. Terus apa? Fasbiru, bersabarlah, tunggu saja. Hatta yahkumallahu bainana, sampai Allah memutuskan perkara di antara kita ya. Wa huwa khairul hakimin, dan dia sebaik-baik pemberi keputusan, sebaik-baik pengambil hukum, Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kata para ulama tahdid, ancaman. Kalian memang banyak ya, kalian banyak. Yang beriman kepada saya sedikit, tapi tunggulah ya. Nanti apa yang terjadi tunggulah. Kita sama-sama menunggu. Ada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghukum di antara kita. Ya, dan dia sebaik-baik pengambil keputusan, dia sebaik-baik pemberi hukuman. Ini adalah ancaman dari Nabi Syuaib karena mereka bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Kita banyak, kita kaya, kita ini, kita anu, kita ini. Lihat kita sudah zalimi orang enggak ada masalah kok. Kita syirik juga enggak ada masalah kok. Kita narik pajak juga enggak ada masalah kok. Terus kenapa ya? Kata Nabi Syuaib, ya udah tunggu aja. Tunggu aja. Ya memang sedikit yang beriman kepada saya. Kalian banyak tapi tunggu saja. Tunggu di sini bukan, tapi ada sisi apa namanya? Ancaman. Ada sisi ancaman ya. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi. Berkata orang-orang yang sombong. Istakbaru yaitu orang yang sombong, merasa diri mereka besar. Istakbaru itu merasa diri mereka hebat. Ya, min qaumihi, dari kaum Nabi Syuaib. Mereka mengancam Nabi Syuaib dan orang-orang yang mengikutinya. La nukhrijannaka ya Syuaibu walladziina aamanu ma'ak. Sungguh benar-benar kami akan mengusirmu dari kampung kami, wahai Syuaib, dan orang-orang beriman kepadamu. Kalian sedikit sudah tinggal usir. Kalian kenapa di sini? Kalian cuma minoritas, ya sudah keluar sana. Sungguh kami akan mengusir kalian. Ya. Min qaryatina, kami akan usir engkau dan pengikutmu dari negeri kami. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kalian kalau mau tidak diusir kembali kepada agama kami. Ya. Qala awalau kunna karihin. Kata Nabi Syuaib, kalian maksa sampai harus ikut kalian meskipun kami terpaksa ya. Yaitu apakah kalian akan tetap mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya ya, dipaksa. Kalian memaksa kami meskipun kami enggak suka. Iya, mereka akan paksa kalian wahai Syuaib dan pengikutmu untuk keluar dari negeri kami. Di sini ada pembahasan para ulama tentang perkataan mereka, aula ta'udunna fi millatina. Kalau kalian tidak ingin diusir wahai Syuaib dan pengikutmu, kembalilah kepada kami. La ta'udunna fi millatina, kembalilah. Perkataan kembalilah, al-aud, seakan-akan Nabi Syuaib dan pengikutnya dulu musyrik, kemudian sadar, kemudian balik ya. Kemudian sadar masuk Islam, kemudian disuruh balik, sehingga dikatakan mereka mengatakan kembalilah kepada agama kalian. Seakan-akan Nabi Syuaib dulu musyrik seperti mereka. Namun dibantah oleh para ulama, maksudnya bukan Syuaib tapi pengikut-pengikut Syuaib dulu musyrik seperti mereka. Kemudian Nabi Syuaib mendakwah mereka, akhirnya mereka beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengikutnya mengatakan kalau kalian tidak ingin diusir, kembalilah kepada agama nenek moyang kalian. Kembali karena kalian dulu seperti kami. Kecuali Syuaib tidak ya. Syuaib tidak. Ini salah satu penjelasan para ulama. Ya, karena yang dihadapi bukan Syuaib sendiri. Syuaib tidak pernah kafir. Syuaib tidak pernah musyrik. Ya. Tetapi ditinjau dari pengikutnya dulu musyrik seperti mereka. Sehingga mereka mengatakan kalau kalian Syuaib dan pengikut tidak mau diusir, kembalilah kepada agama nenek moyang kalian. Kata Nabi Syuaib, qala awalau kunna karihin, kalian tak paksa kami untuk kembali kepada agama kalian. Ya, qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udina fi millatikum ba'da idz najjana Allahu minha. Sungguh kami telah berdosa atas nama Allah jika kami kembali kepada agama kalian. Ya, jika kami kembali kepada kesyirikan, pengikutku kembali murtad,
tentu kami telah berbuat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berarti kami syirik kembali dong. Dan namanya syirik itu adalah inna syirka wa yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Siapa yang berbuat kesyirikan maka dia telah melakukan kedustaan yang besar. Dia menganggap bahwasannya peribadatan kepada Allah semata sama dengan peribadatan kepada al-aikah berhala kalian, sama peribadatan seperti sapi, beribadatan kepada manusia, kepada nabi. Berarti dia telah berdusta kepada Allah dengan dusta yang paling besar, ya. Wa may yusyrik billahi wa may yusyrik faqad iftara itsman aziman. Ya, barang siapa berbuat syirik maka dia telah melakukan kedustaan yang besar. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, "Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum." Sungguh kami telah berdusta nama Allah. Kami berusaha kepada Allah kalau kami kembali kepada kesyirikan. Yang kedua, kalau kami kembali kepada kesyirikan berarti lebih parah. Orang yang kafir asli itu parah. Tapi kalau sudah kafir, kemudian dia muslim, kemudian dia murtad lagi, ini lebih parah lagi. Seakan-akan dia menjelek-jelekan Allah, seakan-akan dia meninggalkan Islam setelah tahu rusaknya Islam. Makanya lebih parah murtad daripada orang yang kafir asli. Ya. Makanya dalam Islam murtad dibunuh, hukum Islam. Kafir enggak, kafir belum tentu dibunuh, kafir ada urusan. Kalau dia harbi baru dibunuh, baru perang, kalau enggak ya bisa hidup berdampingan. Tapi kalau murtad sudah kenal Islam, keluar Islam dipenggal dalam Islam. Ya, seakan-akan dia mengatakan, "Wah, saya baru tahu ternyata Islam buruk." Ya. Ya, sudah masuk Islam, kemudian murtad ya. Makanya ini adalah kedosaan besar kepada Allah kalau kami sampai kembali lagi kepada kesyirikan kalian. Ba'da idz najjana Allahu minha, setelah Allah menyelamatkan kami dari kesyirikan tersebut. Benar, selamat dari syirik itu keselamatan. Seorang terlepas dari kesyirikan itu keselamatan. Lihat bagaimana Nabi Syuaib mengatakan ba'da idz najjana Allahu minha. Allah telah menyelamatkan kami dari kesyirikan kalian. Ya. Karena kesyirikan itu penyakit, musibah berbahaya, musibah yang menyebabkan orang kekal dalam neraka jahanam. Ya, selamat dari musibah-musibah duniawi ada, tapi selamat dari kesyirikan itu benar-benar keselamatan. Ba'da idz najjana Allahu minha. Bagaimana kami mau kembali sementara Allah telah menyelamatkan kami? Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Kami tidak pantas untuk kembali kepada agama kalian yang syirik illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali Rabb kami menghendaki demikian. Ini perkataan Nabi Syuaib yang menunjukkan dia tidak ujub dan dia tidak tahu masa depan, ya. Dia serahkan urusan kepada Allah. Artinya dia mengatakan, ya kalau Allah berkehendak kita kembali kepada itu urusan Allah. Artinya dia tidak mengatakan, enggak mungkin kami kembali, enggak mungkin, enggak. Dia masih mengecualikan, dia mengatakan kecuali kalau Allah berkehendak lain. Ya, saya berkata, kami tidak mungkin kembali kepada agama kalian kecuali Allah mentakdirkan yang lain. Okay. Dan ini menunjukkan jauh daripada ujub, jauh daripada kesombongan, ya. Ya. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam surat Al-An'am, ya, illa ayyasha Allahu rabbi syai'a, ya. Bagaimana aku berbuat syirik seperti kesyirikan kalian, illa ayyasha Allahu rabbi syai'a, kecuali Allah berkehendak yang lain, ya. Jadi seorang jangan pernah ujub dengan apa yang dia miliki, ya. Yang bilang enggak mungkin saya, jangan. Kita bilang, ya, insyaallah enggak mungkin. Artinya kita kaitkan itu semua dengan kehendak Allah. Insyaallah saya enggak akan syirik. Yang bilang saya enggak mungkin syirik, saya enggak mungkin maksiat itu, saya enggak, belum tentu. Kita enggak tahu hati kita ini mudah berubah. Ya, bilang aja insyaallah enggak, Allah kuatkan saya. Allah yutsabbitna, Allah kuatkan kami. Tapi jangan lihat Nabi Syuaib aja dia tidak langsung serta-merta, oh enggak mungkin saya kembali, enggak. Dia bilang illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali Allah berkehendak lain. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Rabb kami ilmunya meliputi segala sesuatu. Kami enggak tahu masa depan, kami enggak tahu bagaimana gerak-gerik hati kami enggak tahu apa yang Allah takdirkan, kami enggak tahu, ya. Kemudian beliau berkata, "Alallahi tawakkalna," kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq." Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Sudah Nabi Syuaib minta kepada Allah karena mereka ngeyel. Ya sudah, ya kata Nabi Syuaib, ya Allah berilah keputusan antara kami dengan mereka, karena mereka memaksa. Kalau enggak mau diusir, ya. Ini pemaksaan, sementara berat diusir dari kampung sendiri, ya. Berat. Nabi Syuaib bilang enggak, kita enggak akan kembali. Ya, berdoa kepada Allah, berilah keputusan kepada kami. Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi. Ketika mereka kalah debat dengan Syuaib, maka mereka provokasi kepada pengikut Nabi Syuaib.
Kata Allah, wa qala alladziina kafaru min qaum. Berkata orang kafir di antara kaum mereka. Seakan-akan ini tabaqah yang kedua, yaitu kelompok yang kedua. Jadi orang-orang kafir dari kalangan Nabi Syuaib ada dua. Ada yang mustakbirun. Qala alladziina istakbaru, berkata orang yang sombong ini yang bos-bosnya. Yang sombong luar biasa. Ada yang golongan kedua kafir. Ini apa namanya, bergerilya. Bergerilya di pengikut-pengikut Nabi Syuaib, kasih syubhat. Ya, qala alladziina kafaru min qaumihi. Berkata orang kafir dari kaumnya, seakan-akan bukan kelompok yang pertama, sama-sama kafir tapi ini agak di bawah. Ini dia berkata kepada kaum Nabi Syuaib yang beriman, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal khasirun. Kalau kalian mengikuti Syuaib kalian akan merugi. Rugi kalian ikut Syuaib. Kita sekarang enak, narik pajak, kita ngerampok orang, kita ngurangi takaran. Sepertinya zaman itu orang butuh kepada mereka. Sepertinya, entah mungkin karena mereka punya penghasilan yang banyak, entah mereka punya hasil bumi yang banyak, sehingga orang harus beli kepada mereka, tapi mereka kurangi. Buktinya orang terus datang kepada mereka. Mereka kaya raya. Kalau kau ikut Syuaib, nggak punya apa-apa. Lihat, ikut kita, dia ikut kita, lihat. Bisa narik pajak, orang bayar pajak, kita bisa ngerampok orang, kita bisa ngurangi hak orang, kita bisa ngurangi takaran, kita bisa ngurangi timbangan. Rugi kalian kalau tidak ikut kita. Ya. Innakum idzal khasirun. Kalau kalian ikut Syuaib kalian benar-benar rugi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Ya. Kemudian mereka ditimpa dengan gempa yang dahsyat. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Di dalam negeri mereka, mereka jadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Allah mengatakan, alladzina kadzdzabu Syuaiban ka'an lam yaghnau fiha. Dan orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah tinggal di kota tersebut. Disebutkan dalam sebagian ayat yang lain, mereka ditimpa dengan apa? Adzabu yaumidz-dzullah ya. Mereka ditimpa dengan 3 azab. Azab yang pertama rajfah, azab yang kedua adalah sayhah. Sayhah itu apa namanya? Suara halilintar yang sangat dahsyat. Yang ketiga adalah fakadzabu fa akhadhahum adzabu yaumidz dhullah. Mereka ditimpa dengan azab pada hari awan yang gelap, ya. Disebutkan ketika mereka mau diazab, mereka ditimpa dengan panas yang luar biasa. Panas yang luar biasa. Sehingga mereka di rumah enggak kuat, mereka masuk di gua tetap kepanasan. Hawa itu ada angin panas, pokoknya mereka gerah. Akhirnya mereka melihat awan dari kejauhan di luar kampung mereka. Maka mereka pun keluar menuju awan tersebut. Ternyata mereka kayak merasakan ada kesejukan. Semuanya diajak keluar ke awan tersebut. Mereka berharap awan ini memberikan mereka naungan. Ketika mereka sudah kumpul di bawah awan tersebut, tiba-tiba gempa dari bawah, rajfah. Kemudian tiba-tiba suara yang dahsyat. Dan akhirnya mereka tewas. Ya. Ketika itu ada yang mengatakan terbakar, ada yang mengatakan mereka bergelimpangan, ada yang mengatakan turun api dari awan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi akibatnya mereka keluar dari kampung mereka dan seakan-akan tidak pernah tinggal di kampung mereka. Dan ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Mereka ngancam Syuaib, Syuaib, kami akan ngusir kalian. Justru mereka yang terusir dari kampungnya. Ya, mereka terusir. Mereka merasa bangga, jagoan, ya, merasa kaya, sombong, akhirnya mereka malah seperti tidak pernah hidup sama sekali. Ka'allam yaghnau fiha, mereka sekarang tidak pernah tinggal di kampung tersebut. Karena ludes mereka. Mati, ya. Dengan sekejap mereka mati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Ya. Yang mendustakan Syuaib itulah yang merugi. Padahal sebelumnya mereka ngancam, kalau kamu ikut Syuaib kalian rugi. Ikut kami aja biar enggak rugi. Jadi mereka ngancam pengikut Syuaib dengan 2, diancam diusir, diancam rugi. Justru mereka yang mengalami dua-duanya. Mereka terusir dari kampungnya, seakan-akan tidak pernah hidup di situ, dan mereka rugi dunia dan akhirat. Ya. Di dunia mereka rugi, tewas, enggak ada harta yang mereka bisa nikmati. Kemudian di akhirat mereka mendapatkan azab siksaan yang abadi. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, fatawalla anhum, maka Nabi Syuaib meninggalkan mereka. Wa qala, kemudian dia berkata, ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi, wahai kaumku aku telah menyampaikan kepada kalian ya pesan-pesan dari Tuhanku, risalah-risalah, amanat-amanat dari Tuhanku sudah aku sampaikan kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian. Bukan enggak nasihati. Nabi Syuaib nasihati mereka. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin.
Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Fa kaifa asaitu kaifa ahzan? Bagaimana aku sedih terhadap orang-orang kafir? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, Nabi Syuaib mengatakan, ngapain saya sedih sama kalian? Ngapain? Kalian memang pantas untuk, ya sudah saya nasihati, sudah saya sampaikan, kalian ngeyel-ngeyel, ngapain udah tewas-tewas saja. Ini pendapat. Sehingga dia mengatakan fa kaifa asa ala qaumin fasiqin. Bagaimana aku mau ala qaumin kafirin? Bagaimana aku mau sedih sama orang kafir? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Nabi Syuaib bersedih lihat mereka. Sedih lihat mereka, ini kaumnya, mungkin ada saudaranya, mungkin ada kakaknya atau mungkin ada paman-pamannya, ada ponakannya. Pokoknya mereka mayoritas, tapi ini kaum Syuaib sendiri. Bukan suku lain, kaum dia. Ketika melihat mereka dalam kondisi tewas mengenaskan seperti itu, dia sedih, tapi dia kuatkan hatinya. Ngapain kau sedih Syuaib? Ngapain kau sedih? Tapi dia timbul kesedihan. Ya, tapi dia mengatakan, wa kaifa asa, bagaimana aku mau sedih? Tidak perlu sedih sama orang seperti untuk melawan kesedihan yang timbul dalam hatinya. Wallahu alam bisawab. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Syuaib. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Wallahu alam bisawab. Demikian saja. Kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.